Ajang balap mobil listrik Formula E seri Jakarta telah menemukan juaranya, yakni pembalap Mitch Evans dari tim Jaguar TCS Racing. Pembalap asal Selandia Baru itu berhasil memenangi balapan yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) pada Sabtu 4 Juni dengan unggul 0,733 detik dari Jean-Eric Vergne. Kemenangan ini pun membuat poin Evans bertambah sebanyak 26 poin dan kini total poin yang dimilikinya mencapai 109 poin atau beda 12 poin dengan pemuncak klasemen sementara Stoffel Vandoorne. So obviously amazing to get the win, but just very small, gains on these guys. I got no idea what the leaderboard's like, but yeah, we all need to score big now because at least one of us is going to be up there between now and the end of the season, and we need to maximize every opportunity. So yeah, very happy to get my third win of the year, and I hope there's more to come. It's still a long way to go, and it's so dynamic, this championship. We just have to keep working hard. It's extremely tight at the top. We see always the same faces fighting it out for the victory right now. Selanjutnya setelah seri Jakarta, ajang balap Formula E akan diadakan di Marrakesh, Maroko pada 2 Juli 2022. Vandoorne pun menambahkan seri selanjutnya juga menantang sebab suhu udaranya memiliki kemiripan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Rio Faisal, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebagai negara dengan julukan Zamrud Khatulistiwa, Indonesia secara total memiliki 55 taman nasional. Berdefinisi kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, taman nasional sedianya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dari seluruh taman nasional yang ada, tidak berlebihan rasanya jika menyebut Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK sebagai salah satu harta karun Nusantara. Ini karena di taman yang terletak di bagian barat Pulau Jawa itu menjadi habitat bagi satwa langka badak bercula satu atau badak Jawa yang populasinya kian menipis. Di Taman Nasional tertua di Indonesia itu, selain menjadi tempat keberadaan badak bercula satu alias badak Jawa, yang merupakan ikon dari Ujung Kulon, juga merupakan tempat tinggal yang nyaman bagi berbagai jenis fauna lainnya. Jadi dari 3 seksi wilayah, yaitu seksi wilayah 1 meliputi Pulau Panitan dan sekitarnya, seksi wilayah 2 Pulau Handelem dan sekitarnya, dan seksi wilayah 3 daerah Sumur dan sekitarnya, di mana Taman Nasional Ujung Kulon ini banyak keanekaragaman hayatinya, dan yang menjadi satwa prioritas kita antara lain badak Jawa, banteng Jawa, dan owa Jawa. Dari keindahan dan eksotisme flora dan fauna yang mengagumkan di Taman Nasional Ujung Kulon, bukan tidak mungkin menjadi ajang manfaat eksploitasi alam yang kerap dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Karenanya, proses pengawasan yang ketat pun diperkuat agar pesona keelokan dan keanekaragaman hayati di TNUK sedianya dapat terjaga kelestariannya. Bukan mudah. Kawasan yang telah dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya yang dilindungi oleh Badan Internasional UNESCO pada tahun 1991 hingga mendapat status sebagai Taman Nasional pada tahun 1992 melalui keputusan Menteri Kehutanan itu pun masih menjadi tugas berat yang diemban para petugas resort. Mereka setiap hari berpatroli untuk memantau keamanan di wilayah kerjanya masing-masing.
itu kegiatan kami seharinya itu mencapai 6 atau 7 km per hari. Itu tujuannya untuk keamanan wilayah Tribunat dan keamanan sekitar wilayah kamera trap yang dipasang Rhino Monitoring Unit, kamera jebak badak. Itu kami terus dipantau supaya aman. Meski berada dalam pengawasan ketat dari para petugas keamanan, bukan berarti keindahan TNUK tidak dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Para calon pengunjung dapat menjelajahi Taman Nasional Ujung Kulon dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan hewan dan tumbuhan yang hidup di alam liar. Para pengunjung juga dapat membeli tiket masuk seharga Rp5.000 untuk hari kerja dan Rp7.500 untuk akhir pekan yang bisa didapatkan di Visitor Center Balai TNUK di Labuan, kantor seksi maupun kantor resort. Dari Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rauf Adipati, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat Wisata kini hadir di Sumatera Barat. Masyarakat saat ini dapat lebih mudah membayarkan pajak kendaraan motornya meskipun sedang berwisata. Sehingga pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat terus digenjot jumlahnya. Adapun Samsat yang diluncurkan tersebut sebagai tonggak edukasi bagi masyarakat agar memahami bahwa pajak kendaraan merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah yang hasilnya dialokasikan kembali untuk pembangunan daerah. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah usai peluncuran pada Sabtu 4 Juni di pelataran kawasan Jamgadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yaitu Samsat Wisata, dan kemudian juga kita buka lagi kantor Samsat Aur Kuning. Dan inovasi kita lakukan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan menjangkau lebih jauh lagi kepada masyarakat, dan kemudian sekaligus juga tugas-tugas kita di sana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga kita harapkan tingkat kesadaran dalam menunaikan pajak kepada negara ini akan bisa lebih baik. Kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, Maswar Dedi, mengatakan pemilihan Bukit Tinggi sebagai lokasi Samsat Wisata oleh karena dikenal akan daerah wisatanya yang diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi inovasi Samsat Wisata. Karena memang Bukit Tinggi adalah kota wisata. Tentu rekan-rekan atau kami juga berpikir bagaimana masyarakat berwisata juga bisa membayar pajak di sini, pajak kendaraan bermotor. Dan kita akan berikan pelayanan yang maksimal, akan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan motor di Samsat Bukit Tinggi ini. Maswar Dedi berharap dengan langkah dan inovasi yang dilakukan, masyarakat dapat lebih sadar untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, sehingga akan berdampak pada pendapatan daerah serta pembangunan daerah dapat semakin maksimal dilakukan. Dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gelaran Formula E yang telah sukses dilaksanakan pada Sabtu 4 Juni dianggap menghamburkan dana rakyat serta tidak memberikan multiplier efek apapun terhadap sekitar. Pendapat tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Minggu 5 Juni 2022. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari Pemda, APBD bisa mengawasi dan akan saya lihat setelah ini. Sebab itu DPRD DKI akan mengevaluasi serta mengaudit untuk melihat sejauh mana dampak yang diberikan pagelaran balapan mobil listrik yang diikuti oleh 20 pembalap dari 11 negara tersebut. Setiap kami rapat kerja,
tidak instansi terkait bagaimana manfaat dan mudarat daripada Formula E ini. Oh, nanti akan mendatangkan pariwisata internasional karena ada grup penonton di Formula E ini yang sudah biasa datang di mana Formula E dilaksanakan. Faktanya siapa yang teko? Lebih lanjut, ia mengatakan, anggaran yang dikeluarkan sebaiknya diprioritaskan untuk penanggulangan COVID-19. Seperti diketahui, ajang balap mobil listrik atau Formula E yang dilaksanakan di Jakarta menelan anggaran sebesar 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muzdafar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Indonesia terus berupaya menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers daring di Jakarta Minggu 5 Juni 2022 menyampaikan 3 poin penting terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol harga minyak goreng domestik. Pertama, pemerintah telah membuka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor sawit dengan menggunakan basis kontribusi realisasi domestik melalui program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRAH. Saat ini jumlah pungutan ekspor atau PE yang terbit mencapai 251 persetujuan dengan CPO yang bisa diekspor mencapai 302.000 ton. Kedua, pemerintah secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah dari yang semula berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO dan kewajiban harga domestik atau DPO. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng domestik tetap terjangkau selepas larangan ekspor minyak sawit mentah resmi dicabut pada 23 Mei 2022. Dalam tahap peralihan ini, jumlah demo yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300.000 ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan kebutuhan domestik kita. Hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 atau mungkin Rp15.000 sekian. Langkah ketiga adalah pemerintah akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau program ini. Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap program minyak goreng curah untuk rakyat dapat terjangkau ke seluruh pelosok tanah air. Dari Jakarta, tim Kantor Berita Antara mewartakan.